Maka pian harus fahami bahwa yang paling penting dari umur yang kita miliki adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pian gunakan apa umur pian sekarang? Pian habiskan dalam rangka apa? Maka tentu kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama selalu mengingat akan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di tempat ini masih Allah mudahkan untuk melanjutkan ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan yang lain dan menerima amal soleh yang telah kita kerjakan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa meniti jalan beliau sampai hari kiamat. Jadi untuk kajian subuh Jumat di Masjid Al-Faruq, ulun ganti dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Karena di masjid ini ya dalam satu pekan itu ada 3 fikih, ada kajian fikih ya. Jadi kemarin ada sedikit pemandiran lawan Ustadz Azhar ya, yang kemarin datang kajian di sini. Jadi kebanyakan seminggu itu ada 3 kali kajian. Ustadz Ahmad malam Selasa itu fikih, kemudian Ustadz Haikal tadi malam fikih juga. Jadi karena khawatir kebanyakan fikih terus kayak itu nah. Padahal kan kitab hadis tentang usul dalam agama belum dijelaskan seperti kitab Arba'in An-Nawawi ini. Hadis-hadis yang berkaitan tentang pokok-pokok agama dalam Islam ini belum dibahas. Makanya ulun ganti dengan kitab ini subuh Jumat ya, subuh Jumat. Nah. Itu pertimbangannya, jadi ulun ganti kitab ke kitab ini karena sudah satu pekan itu ada 2 ustadz ya, ada 3 Pak ya, kalau seandainya fikih hari Jumat. Jadi ulun ganti dengan kitab Arba'in An-Nawawi. Ini kitabnya dibagikan gratis ya, jadi pian kasih nama, kemudian kasih catatan ya, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam beramal soleh. Seperti biasa kalau kita ingin menjelaskan sebuah kitab ya, maka kita sedikit ingin menyebutkan tentang biografi dari penulis ya, biografi dari penulis atau manakib dari penulis. Maka kitab yang masyhur ini yang sudah ada di tangan pian ini karangan seorang ulama yang masyhur ya, dengan sebutan Imam An-Nawawi, dengan sebutan Imam An-Nawawi. Bahkan banyak ngaran orang Banjar ngarannya Nawawi ya. Padahal itu bukan nama asli. Nawawi berarti adalah orang Nawa. Bisalah pian atau mungkin kada pian mengarani anak Banjari. Banjari kan berarti maksudnya adalah orang Banjar kayak itu. Padahal ngaran sidin aslinya adalah Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi beliau adalah seorang ulama yang tidak menikah. Tidak menikah, alasannya bukan karena macam-macam, karena kada kau berjalanan, bukan itu. Tidak menikah karena fokus dengan ilmu dan ibadah. Fokus dengan ilmu dan ibadah. Sama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga tidak menikah. Jadi terkadang ada sedikit ulama ya
yang mana mereka memilih untuk ilmu dan ibadah sehingga tidak menikah. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Miro atau Amurri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi. Kemudian adapun penisbatan beliau kepada Nawawi. Nah, Nawawi berarti adalah orang Nawa. Beliau berasal dari kota Nawa yang berada di Syam atau Damaskus atau Syria, ya. Jadi Nawa itu nama tempat. Nah, beliau tinggal di situ selama 28 tahun, maka beliau dinisbatkan kepada tempat tersebut. Nawawi berarti orang Nawa. Sama kayak pian misalnya sudah lama tinggal di Banjarmasin. Misal pian orang Jawa, tinggal di Banjarmasin sudah 10 tahun, maka boleh pian menisbatkan diri pian Fulan Al-Banjari karena sudah lama tinggal di Banjar. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya, beliau mengatakan bahwa boleh menisbatkan seseorang dengan tempat dia tinggal kalau dia tinggal di tempat tersebut selama 4 tahun. Nah, misal pian orang Bugis tinggal di Banjar Begawi selama 4 tahun, maka boleh pian mengarani diri pian si Fulan Al-Banjari karena sudah tinggal 4 tahun. Nah, itu tentang penisbatan. Kemudian beliau ini para ulama memberikan gelar dengan sebutan Muhyiddin. Muhyiddin, ya. Muhyi artinya adalah yang menghidupkan, din artinya agama. Berarti adalah maksudnya beliau sosok yang menghidupkan agama. Dengan apa beliau menghidupkan agama? Tentu dengan ilmu. Tentu dengan ilmu. Di antara bentuk anugerah terbesar beliau yang beliau berikan kepada umat ini adalah karangan-karangan beliau yang masyhur yang digunakan di banyak negara. Jadi Arba'in An-Nawawi ini bukan cuma di Indonesia saja, bahkan di negeri Arab, Afrika itu dipelajari, ya. Itu menunjukkan bahwasanya keikhlasan yang sangat luar biasa dari penulis ketika kitabnya ini dibaca oleh banyak orang. Karena kitab-kitab itu yang dikarang oleh para ulama, ada yang sampai dengan kita, ada yang tidak sampai, ya. Kan para ulama itu banyak mengarang kitab, entah di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Ada yang sampai dan ada yang tidak. Istilahnya kalau kada sampai dengan kita itu mafqud, hilang kitabnya, padahal dikarang oleh para ulama. Seperti contoh Al-Muwatta. Yang kita tahu Al-Muwatta adalah karangan Imam Malik. Ternyata ada selain itu Al-Muwatta karangan Imam Abdurrahman bin Abi Dhi'ib. Itu Al-Muwatta juga namanya. Tapi mafqud, hilang, ya, tidak ada, tidak dicetak sampai dan kepada kita tidak ada. Beda dengan Al-Muwatta Imam Malik. Maka di antara hal yang menyebabkan karangan para ulama itu sampai dengan kita baca, ya, kita pelajari karena keikhlasan dari si penulis. Makanya sampai dengan kita. Di antaranya adalah banyak karangan dari Imam An-Nawawi. Dan beliau diberikan gelar oleh para ulama dengan sebutan Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Namun sebenarnya beliau tidak suka dengan gelar ini, dengan sebutan Muhyiddin. Beliau menyebutkan la aj'alu fi hilli man laqabani Muhyiddin. Kata beliau, aku tidak menghalalkan atau tidak membolehkan orang yang memberikanku gelar dengan sebutan Muhyiddin. Tapi ini sudah terlanjur masyhur bahwasanya gelar beliau adalah Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama dengan ilmunya. Kemudian Imam Nawawi ini juga adalah salah satu, tadi ulun sebutkan, ulama yang tidak menikah sepanjang hidupnya karena memilih untuk berinteraksi dengan ilmu. Khawatir kalau bini kada teherani bini saking asyiknya dengan ilmu, saking saking nyamannya, lezatnya berinteraksi dengan ilmu agama. Namun beliau memiliki kunyah dengan sebutan Abu Zakaria, Abah Zakaria. Padahal kan Cidin kada bisi anak, tetapi bisi kunyah abahnya Zakaria.
Maka ini menunjukkan bahwasanya punya kunyah itu tidak mesti harus punya anak. Maka pian yang belum menikah, ya, 2 kali 3 kali misalnya belum punya anak, maka boleh pian memilih kunyah yang pian suka. Misal pian umurnya baru 10 tahun, 15 tahun belum menikah, lalu pian punya kunyah Abu Tolhah misalnya, abahnya Tolhah, padahal kan pian belum menikah, belum punya anak. Atau misalnya pian perempuan belum menikah, lalu pian memiliki kunyah yang pian sukai Ummu Hamzah, mamanya Hamzah, padahal pian belum punya anak. Itu sama dengan Imam Nawawi, beliau memilih kunyah beliau dengan sebutan Abu Zakaria, abahnya Zakaria. Kenapa demikian? Karena kunyah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita sunnah memiliki kunyah walaupun kita belum punya anak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memanggil seorang anak kecil dengan kunyah Abu Umair. Nah, Nabi memanggil anak kecil masih halus, tentunya belum menikah, belum kepikiran macam-macam. Tapi Nabi sudah memberikan kunyah kepada sahabat kecil ini dengan kunyah Abu Umair, abahnya Umair. Jadi ketika anak ini ada di hadapan Nabi, maka Rasul mengatakan kepada dia, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair." Nah, wahai abahnya Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Nugair adalah burung kecil. Jadi anak ini lagi bermain lawan burung. Kemudian dipanggil Nabi dengan sebutan Aba Umair, abahnya Umair. Padahal sahabat ini masih kecil, tapi dia sudah diberikan kunyah oleh Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya memiliki kunyah adalah disunnahkan. Bahkan Imam Nawawi juga pernah mengatakan, ya, wa yustahabbu taqniyatu ahlil fadli minar rijali wan nisa sawa'un kana lahu waladun am la wa sawa'un kuniya biwaladihi am bighairihi wa sawa'un kunniyar rajulu bi abi fulanin aw abi fulanah wa sawa'un kunniyat al mar'atu bi ummi fulan aw ummi fulanah. Kata beliau, dan disukai, dianjurkan memberikan kunyah kepada laki-laki atau wanita yang memiliki keutamaan, baik dia memiliki anak atau tidak. Nah, baik kunyah dengan anaknya atau selain anaknya. Nah, misal ulun bisi anak 4 orang, namanya nama Nabi semuanya, Adam, Nuh, Idris, Hud. Tetapi kunyah ulun bukan salah satu nama ini juga boleh. Juga boleh. Misalnya anak ulun 4 tadi namanya Adam, Nuh, Idris, Hud, tapi ulun punya kunyah Abu Muhammad, maka juga boleh. Tidak mesti kunyah itu nama dari anak pian. Baik kunyah dengan anaknya atau selain anaknya. Baik seorang laki-laki diberi kunyah dengan Abu Fulan, nama anak laki-laki, atau Abu Fulanah, nama anak perempuan. Jadi enggak mesti nama kunyah itu diambil dari anak laki-laki, maka bisa juga nama anak perempuan. Misal ulun punya anak 2, satu namanya Jinan, satu namanya Ilyas. Ulun memilih kunyah dari anak perempuan, Abu Jinan, abahnya Jinan, kan perempuan, tidak mesti harus laki-laki. Misal pian punya anak 2, namanya Khadijah, yang kedua namanya Muhammad, tapi pian memilih nama Abu Khadijah, abahnya Khadijah, tidak mesti harus dari anak laki-laki, maka juga boleh. Atau seorang wanita diberi kunyah dengan Ummu Fulan atau Ummu Fulanah. Misal bini ulun punya anak 2, satu laki-laki, satu perempuan, dia boleh memilih dari nama laki-laki atau nama perempuan. Intinya boleh kita memiliki kunyah, bahkan itu dianjurkan, entah dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, atau bahkan dari nama yang lain bukan dari anak kita sendiri, maka juga dibolehkan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau memberikan kunyah kepada istri beliau yang tidak punya anak, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kan istri Nabi yang tidak memiliki anak, dengan kunyah Ummu Abdillah. Nah, Ummu Abdillah. Diriwayatkan dari Aisyah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Ala taktanina, tidakkah engkau memiliki kunyah wahai Aisyah?" daripada Rasul. Maka Aisyah menjawab, "Biman aktani, dengan nama siapa aku memiliki kunyah?"
Maka Rasul menjawab, iktani bibeniki Abdillah, yakni bin Zubair. Berkunyahlah dengan nama keponakanmu Abdullah, yaitu Abdullah bin Zubair. Makanya kan Zubair bin Awam kan menikah dengan saudarinya Aisyah yang bernama Asma. Berarti kan Abdullah, anak Zubair ini, anak Asma ini keponakan dari Aisyah. Maka Aisyah mengambil kunyah dari nama anak keponakannya tadi yang bernama Abdullah. Maka diberikan kunyah dengan sebutan Ummu Abdillah. Padahal beliau belum memiliki atau tidak memiliki anak. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh kita memiliki kunyah sekalipun kita tidak memiliki anak. Kemudian Imam Nawawi atau Yahya bin Syaraf An-Nawawi ini, beliau meninggal dalam usia yang muda. Jadi hidup beliau tidak terlalu panjang, yaitu kisaran antara 45 atau 46 tahun. Sidin meninggal dunia. Tidak terlalu lama ya. Bandingkan dengan pian mungkin ada yang sudah 60, 65. Maka Sidin ini hidupnya cuma sekitar 45 tahun. 45 tahun. Dan beliau lahir di bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah. Berarti Sidin adalah ulama abad ke-7 karena meninggal pada tahun 676 Hijriah. Jadi ulama abad ke-7. Nah, Sidin adalah seorang ulama yang tidak terlalu panjang usianya hidup di dunia. Tetapi ternyata tidak menjadikan beliau sebagai seorang yang masyhur dengan ilmu dan kitab-kitabnya. Makanya Imam Nawawi ini bagaimana masa kecil dan masa muda beliau ketika menuntut ilmu agama. Maka beliau banyak rihlah ya, banyak jalan safar jauh untuk menimba ilmu agama. Bahkan beliau ini sejak kecil sudah dikenal orang yang soleh, orang yang baik ya. Dibawahi ke kawanan Sidin berkawanan. Sidin gak ada hakon. Bahkan dipaksa ke kawanan Sidin untuk berkawanan, Sidin malah menangis. Jadi memang sudah sejak halus sudah kelihatan ketujuh dengan ilmu agama. Kemudian ketika beliau berusia 19 tahun, maka Abah Sidin membawa ke Damaskus untuk belajar di madrasah namanya Ar-Rawahiyah. Jadi memang Imam Nawawi ini memiliki seorang ayah yang perhatian terhadap anaknya dari sisi agama. Jadi sudah menyekolahkan di madrasah Ar-Rawahiyah. Kemudian selama 2 tahun beliau belajar di sana. Kemudian beliau senantiasa semangat dalam belajar. Bahkan disebutkan beliau tidak tidur atau tidur sedikit di malam hari. Jadi memang kelihatan sudah dari muda suka dengan ilmu agama. Makanya jangan heran beliau memilih untuk tidak menikah karena sudah saking lezatnya dengan ilmu agama. Khawatir kalau seandainya punya bini kada terperhatikan karena saking asiknya dengan ilmu agama. Nah, kemudian meskipun beliau meninggal dalam usia yang muda ya, sekitar 45 atau 46 tahun, namun beliau memiliki khazanah ilmu yang cukup banyak lewat karya-karya beliau ya. Yang di tangan pian ada Arba'in Nawawi, kemudian ada Riyadhus Shalihin. Itu juga kalau seandainya ini selesai bisa kita baca kitab beliau Riyadhus Shalihin. Juga ada Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ya. Kemudian juga ada Al-Adhkar, ini yang sering kita dapatkan di toko-toko kitab ya. Kemudian At-Tibyan dan seterusnya. Ya, jadi banyak karangan-karangan beliau yang sampai di tangan kita. Maka perhatikan para jamaah sekalian, kita lihat adalah beliau memiliki usia yang muda ya, tidak terlalu tua kemudian beliau meninggal dunia. Namun yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan panjang dan pendeknya, namun keberkahan dari umur tersebut. Keberkahan dari umur tersebut. Tatkala umur yang beliau miliki ini tidak terlalu panjang, namun banyak memiliki kebaikan, terutama bagi kaum muslimin, berupa ilmu-ilmu, karangan-karangan, karya-karya yang Sidin berikan kepada kita sampai saat sekarang. Kenapa? Karena keberkahan usia yang Allah berikan kepada beliau. Maka pian harus fahami bahwa yang paling penting dari umur yang kita miliki adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Pian gunakan apa umur pian sekarang? Pian habiskan dalam rangka apa? Maka tentu kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulun pernah menceritakan ada seorang sahabat Nabi yang meninggal saat usia muda, yang mana masa keislamannya cuma mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Nama sahabat ini adalah Sa'ad bin Mu'adz, ya. Jadi beliau ini masa keislaman beliau sebentar, 7 sampai 8 tahun, kemudian beliau meninggal dunia pada umur 38 tahun. Tetapi subhanallah, karena keberkahan umur yang beliau miliki, kemuliaan umur yang beliau miliki, ketika sahabat ini meninggal dunia, arsy Allah bergetar. Arsy Allah bergetar dan pintu-pintu langit dibukakan untuknya, subhanallah. Padahal kan masa usianya, masa keislamannya cuma 7 atau 8 tahun, sebentar sekali. Beda dengan pian mungkin Islam dari lahir, ya, memiliki usia yang panjang sampai 60 tahun misalnya. Namun karena keberkahan umur yang beliau miliki, sekalipun masa keislamannya cuma 7 atau 8 tahun, namun sanggup membuat arsy Allah bergetar ketika sahabat ini meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, ketika sahabat ini meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adzin. Kata Rasulullah SAW, arsy Allah, arsy yang maha rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Padahal masa keislaman beliau itu tidaklah lama, cuma sekitar 7 atau 8 tahun. Namun karena keberkahan umur yang beliau miliki, saking mulianya sampai-sampai arsy Allah bergetar ketika sahabat ini meninggal dunia. Maka inilah yang paling kita harapkan dari umur yang kita miliki adalah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara yang lain kalau kita ingin umur kita diberkahi kecuali kita isi dengan amal soleh, entah dengan menuntut ilmu agama, ya, dengan menyebarkan ilmu, sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sibuknya beribadah cuma di bulan Ramadan saja. Kalau sudah bulan Ramadan ampih baca Quran misalnya, ampih bersedekah, ampih berzikir. Padahal bulan Ramadan cuma 1 bulan saja, pian menghadapi 11 bulan yang bukan Ramadan. Ya, ada seorang ulama yang bernama Bishr Al-Hafi. Beliau ditanya tentang sekelompok orang yang semangat beribadah di bulan puasa. Ketika bulan Ramadan selesai, ampih beribadah, selesai sudah beribadahnya. Kata Al-Bishr Al-Hafi, beliau mengatakan, bi'sal qaumu qaumun la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah yaitu kaum yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, yang hanya beribadah kepada Allah di Ramadan saja. Maka itu adalah seburuk-buruk kaum, karena dia berarti beribadah di bulan Ramadan saja, padahal selain Ramadan ada 11 bulan berikutnya. Maka barang siapa yang menjadi hamba Ramadan, Ramadan telah berlalu, maka barang siapa yang menjadi hamba Allah, maka Allah diibadahi setiap hari, kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita langsung masuk ke hadis yang pertama, ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini dikeluarkan oleh 2 imam ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan juga Imam Muslim, yang mana 2 kitab hadis ini adalah as-sahhul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu kitabnya Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dari Amirul Mukminin, ya, yang kedua sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah Abu Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Maka inilah yang menjadikan
pahala itu berbeda-beda bagi setiap orang yang beramal soleh. Tergantung niatnya. Bagaimana keikhlasannya, maka disitulah pahala yang begitu besar bagi orang yang beramal soleh. Kan kita misalnya sholat berjamaah, banyak ngumpul di masjid sholat berjamaah. Apakah semua orang yang sholat berjamaah pahalanya sama? Maka jawabannya tidak. Bermacam-macam. Ada yang sedikit, ada yang banyak, tergantung niatnya, tergantung keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang paling ikhlas, maka merekalah yang paling banyak pahalanya. Ditambah semakin sesuai dengan yang Nabi contohkan, ditambah dengan sunnah-sunnah yang mereka kerjakan, ditambah dengan perkara-perkara makruh yang mereka tinggalkan, maka semakin banyak pahala yang mereka dapatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Maka di sini Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Kemudian kita bahas sedikit dari sisi lafaz. Di sini Rasul membuka hadis dengan sebutan innama. Innama ini namanya adalah adatu hasrin, adat pembatasan, kalimat yang menunjukkan pembatasan. Maksudnya adalah seluruh amal yang kita kerjakan itu tergantung niatnya. Maka bagaimanapun niat yang pian iringi, pian niatkan kepada sebuah amalan, maka itu adalah yang membuat pian apakah berpahala ataukah tidak. Kemudian Rasul di sini mengatakan al-a'mal. Al-a'mal itu adalah kalimat jamak yang menunjukkan makna banyak. Maka maksudnya adalah sungguh amalan-amalan. Nah, berarti banyak. Nah, para ulama membahas kalimat amalan-amalan dalam hadis ini bersifat umum, mencakup 3 hal. Entah amalan berupa perbuatan, yang kedua amalan berupa perkataan, yang ketiga amalan berupa fikiran. Ulang. Para ulama menyebutkan amalan-amalan di sini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah amalan berupa perbuatan, yang kedua amalan berupa perkataan, yang ketiga amalan berupa fikiran. Maka fikiran pun itu termasuk bagian dari amalan yang bisa dinilai pahala, sekalipun pian kada begarak, kada uyuh dan seterusnya. Nah, bahwasanya di sini Nabi SAW memberikan peringatan segala kegiatan seseorang itu berdasarkan niatnya, baik kegiatan berupa perbuatan, perkataan, bahkan pikiran sekalipun. Maka inilah yang menjadi tolak ukur bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masalah niat. Maka manakala seseorang hendak berkata, misalnya hendak melakukan sesuatu atau berfikir, hendaknya dia niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perkara mubah pun kita niatkan untuk Allah, kita niatkan untuk ibadah, maka menjadi pahala. Perkara adat kebiasaan seperti guring itu kan kebiasaan pala. Guring tidur adalah kebiasaan. Ketika pian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, guring sungsung imbah isya. Apa tujuannya? Supaya kada mengantuk misalnya, atau tujuannya supaya kau bangun sepertiga malam, atau tujuannya supaya kau bangun azan subuh. Guringnya pian tersebut yang pada asalnya adalah kebiasaan adat, bukan ibadah secara murni, tapi pian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi pahala. Itu baru tidur, belum makan, belum minum, baru mandi, ya. Sesuatu yang sifatnya adalah mubah, kebiasaan, adat, kalau pian niatkan karena Allah, maka menjadi pahala. Kemudian para ikhwas sekalian, tadi ulun sebutkan bahwa para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan amalan-amalan adalah bukan cuma perbuatan, bukan cuma perkataan, bahkan fikiran pun termasuk amalan. Yang kalau seandainya fikiran kita karena Allah, maka dikasih pahala. Kalau seandainya fikiran kita bukan karena Allah, untuk kemaksiatan, bisa diberikan dosa. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang fikiran yang buruk yang dia
mendapatkan pahala karena pikirannya. Ada seorang yang kafir yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Maka orang ini dia memikirkan bagaimana caranya bisa menghina Al-Qur'an. Nah, bagaimana caranya apa? Supaya menghinakan Al-Qur'an. Dia tidak melakukan ucapan, tidak melakukan tindakan, tidak melakukan tindakan. Dia memikirkan bagaimana caranya agar bisa menghinakan Al-Qur'an sehingga orang menjauh dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan surah Al-Muddatsir ayat 18 sampai 26. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar, sa'uslihi saqar." Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sosok Walid bin Mughirah yang dia memikirkan bagaimana caranya menghinakan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, setelah itu dia berwajah masam dan merengut. Merengut itu bahasa Indonesianya apa ya? Cemberut. Merengut. Kayaknya bahasa Indonesia ya merengut itu ya. Intinya berwajah masam lah. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, nah ini dia memikirkan bagaimana caranya agar Al-Quran ini dihinakan. Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Jadi dia sebelumnya memikirkan, menetapkan bagaimana agar menghinakan Al-Quran. Lalu dia mengatakan, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. Nah, kemudian ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Jadi sebelumnya dia memikirkan bagaimana caranya bisa menghinakan Al-Quran. Lalu dia katakan bahwasanya Al-Quran adalah produk sihir dan juga produk perkataan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala karena dia memikirkan keburukan tentang Al-Quran, Allah mengatakan kepada dia, sa'uslihi saqar. Aku, kata Allah, akan masukkannya ke dalam neraka saqar. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya Walid bin Mughirah mengerahkan fikirannya untuk mencela Al-Quran. Lalu dia mendapatkan dosa dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya pikiran yang buruk bisa mendatangkan dosa. Pikiran yang buruk bisa mendatangkan dosa. Apalagi kalau diiringi dengan usaha. Maka sudah dikatakan dia melakukan sebuah perbuatan dosa. Seperti contoh misalnya, ada seseorang yang ingin menonton tontonan yang buruk. Ya. Misal wanita telanjang lah. Lalu dia berusaha untuk buka HP, buka website. Ketika kuotanya habis dia membeli. Berarti kan itu sudah ada usaha. Sekalipun belum terjadi, belum dia tonton, ketika dia memikirkan kemudian ada usaha, maka dia sudah dicatat sebagai sebuah dosa. Karena sudah ada usaha, sekalipun dia memikirkan untuk melakukan perbuatan dosa, namun karena sudah ada usaha, dia buka internetnya macam-macam. Kalau habis dia pergi untuk membeli, ya, kemudian dia buka websitenya misalnya, walaupun dia belum melihat, tetapi ketika sudah ada usaha, maka dia dicatat sebagai melakukan dosa. Kemudian para ikhwah sekalian, sebagaimana fikiran itu juga bisa dicatat sebagai sebuah dosa, maka terlebih perbuatan dan perkataan. Maka hendaknya seseorang itu berkata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa kita amalkan, ya. Apakah yang kita keluarkan ini karena Allah atau tidak? Sehingga pian punya rem, punya kendali untuk berbicara. Maka pian renungkan dulu, ya. Misal pian ngobrol dengan kawan pian, ngobrol dengan istri pian, ya. Apakah yang pian keluarkan itu karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada manfaatnya? Apakah ada kebaikannya sehingga pian bisa mengurangi dosa lewat lisan? Karena ketika Nabi SAW
pernah ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam neraka, maka salah satunya adalah karena faktor lisan. Karena faktor lisan. Maka pian harus merenungkan terlebih dulu ketika mengeluarkan kata-kata apakah ada manfaatnya atau tidak. Karena kalau seandainya dia mengeluarkan kata-kata, dia tidak merenungkan, tidak memikirkan, maka dikhawatirkan dia ada dosa dalam perkataannya tersebut. Demikian pula perbuatan, ya, perbuatan yang kita lakukan, maka itu semuanya juga tergantung niatnya. Ada dosanya dan juga ada pahalanya. Seperti contohnya adalah perbuatan berupa senyum. Nah, maka senyum adalah bagian dari ibadah. Namun untuk apa pian senyum? Ya. Apakah dengan niat menghormati orang? Apakah dengan niat karena mengamalkan hadis Nabi bahwa Rasul mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, dengan wajah yang tersenyum. Nah, kita tersenyum untuk apa? Apakah karena Allah? Apakah mengamalkan hadis Nabi? Atau senyum karena mengejek atau menghina? Nah, maka tergantung niatnya. Orang kafir dulu, orang munafik di zaman Nabi SAW, di antara bentuk ejekan mereka adalah hanya sekedar seretan mata. Ya. Mereka ketika berpapasan dengan kaum muslimin, mata mereka menyeret. Dalam rangka apa? Menghinakan orang muslim. Ini orang munafik di zaman Nabi. Orang munafik di zaman Nabi maksudnya adalah mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Jadi hati mereka tidak beriman. Jadi mereka sholat, ya, terkadang ikut jihad, tetapi bukan karena faktor keimanan, enggak. Bisa jadi karena ingin tinggal di tempat kaum muslimin, tidak bayar jizyah, atau tidak ingin diperangi kaum muslimin, atau hanya sekedar mengelabui saja. Ketika mereka berpapasan dengan kaum muslimin, mereka menyeret yataghamazun. Nah, istilahnya yataghamazun, menyeret mata kepada sesama mereka dalam rangka menghinakan kaum muslimin. Maka terkadang hal yang sederhana dicatat sebagai dosa karena niat yang buruk. Misal pian senyum lawan bebinian, untuk apa misalnya? Dalam rangka menarik inya, itu dosa sudah. Dan seterusnya. Maka terkadang hal-hal yang sederhana itu bisa dicatat sebagai dosa kalau seandainya niatnya buruk. Kayak senyum tadi ternyata menghinakan kawan, senyum karena meremehkan kawan, ya. Akhirnya timbul benih-benih sombong karena menghina dan meremehkan. Maka ini para ikhwas sekalian menunjukkan pentingnya niat dalam beramal. Bahkan hal yang sederhana saja bisa dicatat sebagai dosa ataukah sebagai pahala tergantung niatnya. Kemudian para ikhwas sekalian, kemudian di hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dari perbuatan yang tergantung niatnya, yaitu adalah berhijrah, yaitu adalah ibadah berhijrah. Maka hijrah adalah termasuk ibadah yang besar, ya, pahalanya yang besar, keutamaannya. Maka tatkala sebuah ibadah ini besar pahalanya, ya, kemudian besar ganjarannya, biasanya sulit untuk dikerjakan. Sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang berjihad tujuannya untuk apa? Ataukah dia karena Allah, ataukah dia karena ingin mencari harta ghanimah misalnya. Sama seperti berhaji, berumrah, itu adalah ibadah yang besar, yang banyak mengeluarkan harta, yang banyak mengeluarkan tenaga, ya. Biasanya orang meninggal itu yang sudah tua-tua itu bukan karena dia sakit, tapi karena keuyuhan, kemudian meninggal dunia. Maka ibadah haji adalah ibadah yang sangat besar. Bahkan Rasul pernah mengatakan, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini luar biasa. Banyak mengeluarkan harta, bahkan di Banjarmasin nomor 1 lawas bana madangi berapa tahun, Mbak? 34 tahun kalau kada salah. Pian menyetor wahini umur pian 50. Berarti pian berhaji tahun berapa? Pada saat berapa? 84 tahun. Subhanallah. Makanya kan ada tips, ya, kalau seandainya pian sulit untuk berhaji, maka pian bisa arahkan untuk berumroh. Ya. Misal kemungkinan ini sulit, ya. Ngalih pian berhaji misalnya.
umur sudah tua, pian menyetor misalnya. Pian renungkan ini saya berhaji mungkin umur 75, 80 ya. Bahkan sekarang itu ada peraturan umur yang 65 ke atas kalau kada salah, itu tidak diizinkan untuk umroh. Kalau kada salah dengar seperti itu kayak itu. Maka kalau seandainya pian tidak mampu untuk berhaji, pian rasa-rasa, maka alihkan kepada umroh. Alihkan kepada umroh. Jadi intinya adalah ketika ada sebuah amalan yang begitu besar seperti haji tadi, seperti berjihad tadi, maka pahalanya bisa sedikit bahkan sama sekali tidak ada, tergantung niatnya. Dia berhaji supaya apa? Supaya dikiyau haji, supaya disuruh jadi imam karena sudah haji misalnya. Maka ini kan niat-niat yang salah. Maka ibadah yang begitu besar ini ya, pian mengeluarkan duit begitu banyak ya, kemudian tenaga begitu besar, menjadi pahalanya sedikit bahkan sama sekali tidak ada karena niat yang buruk. Makanya ketika pian berhaji, pian umroh, pian harus jaga diri pian dari berfoto-foto. Kita tidak melarang orang berfoto ketika haji atau namun kita khawatir ketika pian berfoto, pian kada tahan untuk men-share, untuk menyebarkan kepada orang-orang. Sehingga dikhawatirkan pian suka dengan pujian, ya, suka dengan orang manggil pian haji dan seterusnya. Sehingga dikhawatirkan keikhlasan pian terkurang karena suka banyak foto-foto ketika berhaji. Akhirnya hendak cium hajar aswad foto dulu, ketika tahu berfoto pulang, sa'i berfoto pulang ya. Kalau hanya sekedar pribadi, maka silakan pian hanya sekedar mengenang saja. Tapi kadang kita kada tahan untuk men-share kemana-mana. Akhirnya timbul ingin dipuji ya, kemudian ingin disanjung supaya dipanggil Pak Haji, Pak Umroh, macam-macam. Akhirnya mengurangi keikhlasan. Maka hal-hal yang sebagai perantara untuk menghilangkan keikhlasan itu harus dijauhi. Seperti banyak berfoto-foto. Ya, sampai sekarang pun seperti itu. Bahkan kita mahasiswa Indonesia ini kadang disinggung syekh, disinggung kawan dari negara lain. Orang Indonesia itu kutuju berfoto-foto. Hendak berdoa berfoto, padahalnya kada berdoa kayak itu nah di muka Ka'bah, tapi posenya foto. Padahal lagi kada berdoa. Untuk apa? Kan pura-pura beribadah kayak itu nah. Macam-macam berfotoan harus macam kayak itu nah. Terkadang kita sulit untuk menjaga hati. Makanya kan hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun. Qalbun itu diambil dari kata qalaba, berbolak-balik. Kita mudah untuk berbolak-balik hati kita. Kadang ikhlas, kadang kurang, macam-macam. Jadi itu yang dikhawatirkan ketika suka banyak berfoto-foto ya. Kadang ketika beramal soleh dipoto, ini dipoto, akhirnya mengurangi keikhlasan. Maka ada perkataan yang sangat indah dari seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan kecil jadi besar karena niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar jadi kecil pahalanya karena niatnya juga. Jadi beliau mengatakan betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niatnya. Seperti misalnya pian memberikan minum kepada seseorang. Ternyata minuman ini satu-satunya yang pian miliki. Kemudian ternyata minuman ini pian berikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Amalannya kecil kan, cuma memberikan banyu. Tapi orang sangat membutuhkan, di saat pian juga membutuhkan. Kemudian pian memberi ikhlas karena Allah, maka pahalanya besar. Sebaliknya amalan yang besar kayak haji, menjadi kecil pahalanya, bahkan sama sekali tidak ada ketika niatnya menjadi apa? Menjadi berpaling. Ketika niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah para ikhlas sekalian cara kita untuk memperbanyak pahala dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.